Ya, Bu paparan Rini. Ibu Rini yang kegiatan Zoom kita malam ini. Rapat ini sedang direkam keluar dari rapat. Apa oke Ya, gitu, udah Bu? Bu, udah masuk semua, sudah jangan ada yang Jangan keluar lagi keluar ya. Bu, jangan Kita keluar. mulai aja langsung biar cepat. Bu Susan mana nih? Nggak nampak. Oke, oke. Oh ya, udah masuk. Masih tetap sama moderator dengan saya. Kembali lagi ya, moderator saya. Untuk narasumber Ibu Rini sekarang. Bu Susan juga akan memberikan sedikit paparannya juga mungkin ya kan. Baik, untuk sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa ya Bapak Ibu. Menurut pekerjaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, malam ini kita lanjut untuk sesi berikutnya, kegiatan Zoom meeting yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh Ibu Rini dengan materi judulnya apa nih Ibu Rini? Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Itu Bu Rini ya? Ya, Merdeka Belajar Pak Usop. Merdeka belajar aktif ya. Masih Merdeka Salah belajar. kan ini, Usop. Merdeka Belajar, Pak. Iya, Merdeka Belajar. Hmm. Peran dan fungsi kurikulum Merdeka Belajar. Itulah yang akan dipaparkan oleh Ibu Rini sebagai narasumber kita malam ini. Baik, langsung saja Ibu Rini, silahkan untuk memberikan paparannya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Silakan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, dengar suara saya Pak Usop? Dengar ya? Oke. Dengar Bu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam ini, di sela-sela kesibukan kita masih selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di luar di luar jam kerja kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, baik. Yang saya hormati Ibu Susan, Kepala Sekolah di sini, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian ya. Baik di sini Bapak dan Ibu, di sini saya masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi nanti mohon saran dan kritiknya, atau ada yang salah ya Bapak Ibu. Di sini topik yang akan saya bawakan adalah Merdeka Belajar, yang sama-sama kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka anak-anak mereka belajar ya Bapak Ibu. Langsung saja di sini saya tampilkan screen saya ya Bapak Ibu. Di sini sekali lagi saya masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti umpan baliknya dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai nanti ini kan tema satu ini dulu awalnya dulunya kan saya sudah upload tapi ternyata mendapat ini penolakan. Jadi saya ulang lagi. Sementara untuk yang tema yang kedua kemarin alhamdulillah sertifikat saya sudah keluar. Jadi
untuk yang topik 1 ini saya ulangi lagi. Kemarin tidak diterima alasannya di situ karena tidak adanya umpan balik. Memang tidak saya sertakan di situ umpan baliknya. Jadi mungkin disitulah kesalahan saya waktu upload video PDF itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi izin Bapak dan Ibu, saya di sini masih belajar, jadi mohon nanti saran dan dukungannya ya Bapak Ibu. Nah di sini saya juga pakai PowerPoint. Saya baru belajar juga ya Bapak Ibu, jadi mungkin ada kesalahan di sana sini, jadi saya mohon nanti umpan baliknya ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Di topik Merdeka Belajar ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya seperti apa sih itu. Bagaimana cara menerapkannya di pembelajaran kita. Nah, di sini coba saya sampaikan. Nah, di sini di topik 1 ini akan mempelajari 5 modul ya. Pertama yaitu modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang ketiga, yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di modul yang pertama ini Bapak Ibu, kita mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai guru, kita perlu terus menambah kapasitas diri, terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan saat ini, kita adalah menambah kapasitas diri, kompetensi diri kita. Nah, di sini sebagai guru, kita tentu seperti bahasa yang sering kita dengar, guru belajar sepanjang hayat, sedangkan murid belajar bermakna. Nah, guru di sini belajar sepanjang hayat, maksudnya berarti kita memang harus Bapak Ibu, mengikuti perkembangan zaman istilahnya di sini. Ilmu yang semakin berkembang, cara mengajar kita juga tentu berbeda. Nah, di sini pemerintah sering memfasilitasi kita sebagai guru agar kita lebih meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Salah satunya adalah PMM. Nah, di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk lebih belajar meningkatkan kompetensi diri, kreativitas kita lebih dituntut di situ. Nah, disinilah perlu guru harus belajar sepanjang hayat. Nah, yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini manusia merdeka maksudnya anak-anak di sini lebih kita utamakan potensi yang ada pada anak-anak. Maksudnya bukan berarti mereka tidak belajar yang lainnya, Bapak Ibu. Seperti kalau di tahun ini seperti siswa saya lebih suka di seni misalnya, tetapi
tidak mungkin mereka tidak belajar matematika kan Bapak Ibu. Memang di sini kesulitan saya yang paling utama untuk tahun ini untuk anak-anak saya. Nah, saya kesulitan mengajar yang lain dari seni. Matematika itu paling sulit. Kenapa? Karena anak-anak kalau saya lihat, saya kan setelah tahun pelajaran mulai, pas 1-2 hari kita masuk mulai aktif, saya melakukan asesmen diagnostik. Nah, memang benar apa yang mereka tuliskan di asesmen itu, saya bagikan ke mereka asesmen kognitif dan non-kognitif. Nah, dari situ kita mengetahui potensi anak-anak yang sebenarnya itulah diri mereka. Jadi di asesmen itu nampak anak-anak itu suka yang mana contohnya, yaitu mereka suka yang paling tidak mereka sukai untuk asesmen kognitifnya adalah mereka tidak suka belajar matematika. Yang suka itu hanya cuma 6 orang dari satu kelas. Nah, jadi ya memang saya sangat sulit untuk tahun ini untuk mengajar matematika. Sepertinya saya juga sudah ini ya Bapak Ibu, tapi nggak tahu. Memang mungkin itulah memang potensi mereka untuk di kelas saya ini, mereka lebih suka yang ke seni gitu. Memasak mereka suka, nari mereka suka, apalagi ya, yang berhubungan dengan seni, teater mereka juga suka. Jadi ya itulah salah satu kesulitan saya untuk apa ya, meningkatkan motivasi mereka belajar matematika gitu. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan akan saya coba bagaimana cara agar anak-anak suka matematika. Itulah dituntut di kurikulum Merdeka ini bahwa guru-guru itu harus kreatif. Bagaimana untuk cara mendidik atau mengajar yang memang sesuai kebutuhan anak-anak dengan gaya belajar mereka kalau di kurikulum mereka ini. Contohnya, gaya belajar itu kan yang saya pahami ada 3 ya Bapak Ibu. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah, dari situlah kita tahu gaya belajar yang anak-anak butuhkan. Makanya sebenarnya K13 juga itu kita bisa terapkan ya Bapak Ibu. Kita bisa laksanakan asesmen sebelum pembelajaran. Nah, disitulah kita akan paham gaya belajar yang dibutuhkan anak-anak gitu. Nah, contohnya anak-anak yang suka kinestetik, mereka lebih suka dengan apa ya, gerakan, bergerak gitu, langsung praktek. Itulah kinestetik itu. Mohon Bapak Ibu izin. Mungkin dimutkan ya Bapak Ibu yang baru masuk. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini kekuatan kodrat ada pada anak-anak. Nah, di sini kekuatan kodrat di sini berarti itulah potensi yang benar-benar memang dari dalam diri anak-anak. Nah, di sini untuk apa kita mengetahui itu? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak dalam belajar itu merasa bahagia, selamat dan bahagia. Mereka tidak terbebani dengan apa ya? Metode ataupun model pembelajaran yang kita terapkan sehari-hari gitu. Memang kalau di kurikulum Merdeka ini sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi kita dalam satu kelas itu bisa kita mengajar berbeda apa ya dalam satu pertemuan itu dalam satu pertemuan bisa mengajar lain materinya sama tetapi apa ya soal-soal yang mungkin kita sampaikan ke anak-anak yang kita beri ke anak-anak itu bisa berbeda. Itu bisa kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Nah, untuk anak-anak yang kompetensinya rendah, sedang, dan tinggi, itu bisa kita beri
apa ya, semacam LKBD, itu yang bisa berbeda ya Bapak Ibu. Kita sambung lagi di sini. Apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru kita harus hadir secara utuh, sebab setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup saat dewasa. Nah, begini Bapak Ibu, yang saya pahami dari kalimat ini, sebagai guru kita harus hadir secara utuh. Berarti di sini Bapak Ibu, gini, hal kecil yang kita sampaikan di kelas, hal kecil walaupun dia berupa motivasi atau feedback yang bagus ataupun hal-hal kecil, ucapan kecil kita yang dapat meninggalkan bekas yang tidak baik untuk anak-anak, itu akan berkontribusi, akan selalu membekas gitu ke anak-anak. Jadi apapun yang kita sampaikan ke anak-anak, mereka akan ingat, apalagi hal-hal yang tentu tidak mengenakkan mereka. Contoh hal kecil saja yang biasa tidak sengaja kita lakukan, terkadang kita mengejudge anak-anak itu tanpa kita tahu latar belakang mereka. Contohnya, mereka tidak mengerjakan PR. Nah, langsung saja kita judge, kamu begini ya. Padahal belum tentu hal itu yang dialami oleh anak-anak. Mungkin saja mereka tidak mengerjakan PR karena mereka pulang sekolah bisa misalnya membantu kerjaan orang tua. Gitu. Nah, itu bisa jadi, atau di rumah mereka memang tidak mendapat perhatian dari orang tua. Mereka pulang sekolah langsung bermain dengan teman-teman sebayanya, itu bisa jadi. Nah, jadi hal kecil apapun yang kita sampaikan ke anak-anak itu akan berbekas sampai ke dewasa nanti. Contohnya kita sendiri, Bapak Ibu. Kita sebagai guru tentu dulu juga sebagai murid kan Bapak Ibu. Jadi kita akan ingat itu, oh guru itu begini, guru itu begini. Nah, jadi hal kecil sedikit pun yang kita lakukan, yang kita ucapkan akan berbekas kepada anak-anak ya Bapak Ibu sampai dia dewasa. Selanjutnya seperti apa saya? Sebagai pendidik bukan hanya sekedar materi yang kita sampaikan, tetapi tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar haruslah menyenangkan bagi murid-murid. Nah, disinilah Bapak Ibu, dituntut keterampilan kita mungkin di sini dari emosional kita ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, seberapapun pintarnya kita dalam menyampaikan materi, kalau tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar kita yang tidak istilahnya tidak diinginkan oleh anak-anak, tentu ini tidak membantu kita untuk memahamkan anak-anak akan materi yang kita sampaikan. Contohnya saja, izin Bapak Ibu, ini bukan rahasia umum lagi. Gini, anak kita sampaikan ke anak-anak ini, jangan sering main ini ya, gitu kan. Padahal izin Bapak Ibu, saya tidak bermaksud apa-apa, tetapi terkadang kita kita lupa dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi justru kadang kita mengerjakan apa yang kita larang untuk murid-murid. Kita udah sampaikan itu dilarang, tapi terkadang kita nggak sengaja melakukannya di depan anak-anak. Contoh kecil saja, kita mengobrol misalnya di depan anak-anak, atau kita melakukan hal yang tidak mendukung mereka atau tidak mendampingi mereka saat belajar. Nah, itu juga bisa memberikan yang tidak baik anak-anak kepada kita, karena kita sudah memberikan begini yang baik, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik pula.
Nah, di sini Bapak Ibu kita lanjut ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengertian mendidik dan mengajar di sini, mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menaburkan benih-benih kebudayaan dan sebagai instrumen tumbuhnya unsur pendidikan. Mengajar adalah cara menyampaikan. Cara menyampaikan berarti cara kita menyampaikan ke anak-anak, Bapak Ibu. Dari awal kita masuk kelas sampai akhir pembelajaran, tentu anak-anak akan memperhatikan kita, Bapak Ibu, sebagai sebagai orang yang pada saat itu dicontoh tentunya. Dari bahasa tubuh kita, dari mimik wajah kita, dari tutur bahasa kita, itu akan diperhatikan oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Mendidik secara menyeluruh. Sebagai pendidik, kita tidak hanya memberikan pengajaran kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Nah, materi yang kita sampaikan di sini Bapak Ibu tentu banyak istilahnya mereka banyak mereka bisa banyak menggunakan materi-materi yang akan mereka pelajari, contohnya tidak hanya dari buku atau dari LKPD yang kita berikan, tetapi anak-anak sekarang sudah bisa mencari materi dari media sosial. Nah, di sini juga keterampilan berpikir sangat diperlukan. Nah, untuk mengenai bahan materi anak-anak yang akan kita sampaikan ke anak-anak, tentu sesuai dengan Sapras ya Bapak Ibu. Di sini izin Bapak Ibu, kalau memang Sapras tidak mendukung di sini, tentu materi yang kita sampaikan hanya dari buku atau dari buku saja gitu. Nah, di sini selain menyampaikan materi, di sini juga keterampilan berpikir. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini, model ataupun metode yang disarankan pemerintah adalah kita memakai model pembelajaran PBL dan PJBL. Nah, untuk PBL ini berbasis masalah. Nah, anak-anak di sini dituntut untuk berpikir kritis. Kenapa demikian? Pada saat belajar, kita menyampaikan materi, kita sampaikan suatu masalah, nah di situ anak-anak akan berpikir kritis. Nah, disitulah diperlukan kreativitas guru untuk kita boleh mencari dari yang lain, tidak hanya dari buku Bapak Ibu, untuk LKPD ini agar anak-anak bisa berpikir kritis, kita bisa ambil saja dari Cicing atau dari kita bisa ambil materi yang contoh soal untuk LKPD yang nanti membutuhkan berpikir kritis anak-anak. Banyak itu di internet, tetapi harus kita sesuaikan dengan materi yang sedang kita pelajari ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lanjut, cita-cita sistem pendidikan nasional. Pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid, serta memberikan tuntunan yang baik, dan secara bersama menjaga dan menolak semua bahaya yang mengancam kekuatan dan potensi murid. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, menolak semua bahaya yang mengancam. Nah, di sini kita ketahui Bapak Ibu, media internet tidak bisa kita pungkiri sangat kita butuhkan bersama. Tetapi sebagai kita juga guru, sebagai juga orang tua, tentu di sini sangat dibutuhkan pendamping dari kita agar anak-anak tidak salah dalam menggunakan media sosial. Nah, dari media sosial itulah nanti
biasanya akan muncul bahaya yang mengancam kekuatan dan potensi murid. Nah, mungkin mereka nggak secara sengaja atau mereka selalu apa ya, kepingin tahu apa sih itu isinya. Nah, disinilah peran orang tua dan guru untuk mendampingi anak-anak dalam bermedia sosial ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, kita harus mampu merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid lahir dan batin, sehingga anak-anak didik kita menjadi manusia yang seutuhnya, sesuai kebutuhan murid lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, di sini di kurikulum Merdeka ini sebenarnya bisa kita tidak berfokus kepada buku pelajaran yang kita pergunakan Bapak Ibu. Contohnya, untuk kelas 5 belajar ekosistem misalnya. Kalau di buku teks yang anak-anak pegang, misalnya berisi tentang hewan-hewan yang ada di hutan, tentu tidak cocok dengan keadaan sekolah kita. Kita bisa ambil contoh binatang-binatang yang ada di sekitar sekolah untuk contoh dari ekosistem itu, gitu. Misalnya yang ada di sekitar sekolah misalnya rantai makanan dari sawah kan bisa diawali dari padi, tikus, dan seterusnya. Tentu di sini tidak ada binatang yang berasal dari hutan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan perencanaan pembelajaran sesuai dengan ekosistem sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk modul yang ketiga di sini ada kodrat. Ya, ada 3 kodrat. Ada 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam sebagai pendidik harus memiliki kepekaan terhadap potensi yang dimiliki anak didik yang pada akhirnya mereka akan belajar dengan selamat dan bahagia. Kodrat alam, maksudnya kodrat alam di sini sebagai pendidik harus memiliki kepekaan terhadap potensi yang dimiliki anak. Potensi anak berarti potensi dari istilahnya bawaan anak-anak gitu Bapak Ibu. Misalnya potensi mereka di bidang seni. Nah, kita harus sebagai guru harus mampu mendampingi dan mengembangkan dan memfasilitasi agar potensi yang dimiliki anak-anak meningkat gitu. Disinilah kodrat alam. Dan di sini kodrat zaman, di zaman sekarang murid dapat belajar melalui media elektronik sangat mudah. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun agar peserta didik tetap menjunjung tinggi kearifan lokal budaya kita. Nah, ini seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, anak-anak sekarang tentu tidak asing dengan media sosial. Nah, disinilah peran kita sebagai guru dan orang tua untuk mendampingi anak-anak mengikuti perkembangan zaman agar mereka tidak tertelan oleh bahaya dari luar. Mereka tetap menjunjung tinggi kearifan lokal budaya kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada asas trikon satu lagi. Dengan menggunakan asas trikon diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung terus-menerus konsisten dan dapat memakai konsep pendidikan dari luar, tetapi tetap memegang teguh jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Nah, bukan di sini Bapak Ibu, kita bukannya tidak boleh menggunakan budaya luar, tetapi di sini kita sebagai pendidik harus bisa memfilter budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu modul yang keempat.
Budi pekerti sebagai pendidik tidak hanya memberikan kekuatan kognitif, tetapi harus memberikan tuntunan penguatan watak atau budi pekerti, sehingga anak akan lebih memahami betapa pentingnya kecerdasan budi pekerti. Ya, di sini Bapak Ibu tentu sudah kita pahami bersama bahwa ilmu yang kita sampaikan untuk anak-anak itu sangat penting. Tetapi tidak kalah pentingnya dengan budi pekerti yang harus kita tanamkan sejak mereka di sekolah dasar. Nah, budi pekerti yang kita tanamkan tentu sesuai dengan norma agama, kan Bapak Ibu. Jadi, kita harus sebagai guru harus menyeimbangkan keduanya. Nah, budi pekerti di sini bisa kita kita buat pembiasaan di keseharian. Misalnya contoh kecilnya yang sudah diterapkan guru-guru dari mapel agama itu tentu sangat bagus sebagai pembiasaan anak-anak untuk melakukan ibadah. Nah, untuk agama lain juga bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini teori konversi dan pengaruh pendidikan. Dengan memberikan tuntunan yang baik untuk kecerdasan intelektualnya, peserta didik dapat merubah atau mengalahkan kekuatan biologisnya yang kurang baik. Nah, kurang baik di sini Bapak Ibu tentu kita paham, anak-anak kita di sini mungkin untuk masalah yang sering kita hadapi adalah biasanya untuk awal masuk pembelajaran kita anak-anak itu kurang motivasi untuk belajar. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik memahami anak-anak ini sebenarnya sudah termotivasi belum dengan kehadiran kita gitu. Gini, izin Bapak Ibu, untuk meningkatkan motivasi anak-anak, sebelumnya kita harus mempunyai ikatan emosional gitu Pak untuk anak-anak. Jadi kehadiran kita di kelas memang sangat dinantikan oleh anak-anak kita. Kalau kehadiran kita saja tidak ditunggu, tidak diharapkan oleh anak-anak kita, tentu materi apapun yang kita ajarkan, model apapun yang kita terapkan, tentu tidak akan mampu juga untuk membuat anak-anak paham dengan materi yang akan kita berikan ya Bapak Ibu. Jadi tentu kita awali dari diri kita sendiri dulu ya Bapak Ibu. Izin Ibu ini sebentar. Iya Pak Yusuf, banyak. Ya, kalau bisa teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, dan menyimak saja, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Iya. Persiapkan pertanyaan Ibu untuk nanti di sesi tanya jawab. Begitu saja. Terima kasih. Lanjutkan Bu Rini. Iya Pak Yusuf, terima kasih. Nah, di modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini selamat dan bahagia. Sebagai pendidik harus memahami bahwa tidak selamanya perspektif cara mengajar sesuai dengan kodrat murid. Dan hendaknya tidak menggunakan satu metode saja dalam menilai kemampuan murid. Sehingga siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Metode menggunakan satu metode. Nah, metode di sini Bapak Ibu banyak metode pembelajaran yang bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita terapkan satu model, nah di dalam model itu juga sudah banyak metode. Misalnya model PBL. Nah, di situ ada metode ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Jadi di dalam model pembelajaran yang kita terapkan di situ sudah masuk metode-metode dari pembelajaran yang akan kita pergunakan ya Bapak Ibu. Sistem Among. Sebagai guru kita harus menjadi teladan
dalam budi pekerti dan tingkah laku, membangkitkan semangat dan memberi saran dan motivasi sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lagi-lagi di sini keselamatan dan kebahagiaan ya Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak belajar itu sebisa mungkin kita buat bahagia mereka. Kalau mereka sudah bahagia, otomatis materi yang kita berikan mudah-mudahan akan sampai ke anak-anak. Nah, di sini tingkah laku kita juga tentu sangat diperhatikan oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Dengan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan dan mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan. Di sini lingkungan kondusif dan menyenangkan. Nah, di sini penting Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan dan kondusif. Menyenangkan dalam artian di sini anak-anak merasa senang akan kehadiran kita, akan materi yang akan kita sampaikan, agar materi yang kita sampaikan dapat mudah mereka pahami. Kalau mereka sudah senang, tentu model ataupun metode yang kita praktekkan di kelas akan diterima oleh anak-anak. Tetapi kalau pada awalnya saja kita sudah memberi image kita kurang menyenangkan, mungkin di sini anak-anak juga merasa kurang tertarik dengan kehadiran kita atau bahkan dengan materi yang akan kita sampaikan ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Alam keluarga sebagai dasar pendidik, budi pekerti dan pendidikan sosial. Nah, alam keluarga di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu tidak lepas dari peran orang tua, ya Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang anak-anak sangat mudah mengakses materi-materi dari luar gitu. Jadi di sini sangat diperlukan pendampingan dari kita sebagai guru di sekolah dan tentunya orang tua di rumah. Nah, di sini kita sebagai pendidik juga harus melakukan istilahnya hubungan yang erat kalau saya bilang. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat saja dari PR Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, bisa kita bayangkan mungkin keadaan mereka di rumah tidak sebahagia yang kita bayangkan. Mungkin anak-anak di rumah tidak mendapat perhatian misalnya. Disitulah kita perlu hubungan yang baik dengan pihak keluarga dari siswa kita. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari pemahaman aksi nyata saya, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu saran dan kritiknya karena di sini saya masih belajar ya Bapak Ibu. Silakan Pak Usop. Ya, terima kasih Ibu Rini yang sudah memaparkan aksi nyatanya yang sangat bagus sekali ya. Ya, sama-sama kita belajar. Di sini semua juga sedang semuanya belajar semua ya Bu ya. Karena juga kita kan harus tetap belajar. Waktu sampai kapanpun ya kan. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh menghidupkan mikrofonnya. Ayo Bu, siapa yang ingin bertanya? Tausuk. Ibu Paini, ya Ibu Paini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saran aja Pak Usuk. Ya, silakan Ibu. Terima kasih kepada Bu ini, termasuk guru yang hebat, ya kan, telah memberikan pengalaman kepada teman-temannya sejawat di SDN 104607. Saran saya tadi diterangkan oleh Bu Rini mengenai di satu kelas itu hanya 6 orang pembelajaran matematika.
Nah, jadi bagaimana kita sebagai guru supaya anak-anak itu bidang studi matematika itu jangan seperti kayak hantu. Jadi kita menerangkan eh, matematika itu dengan cara menyenangkan, dengan cara yaitu bagaimana anak-anak itu cepat memahamin. Jangan kita berfokus kepada buku. Kita harus berfokus kepada pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Contohnya, kalau belajar mengenai lingkaran, kita kita contohkan aja dengan mengembala sapi, ya kan? Mengembala sapi itu kan anak-anak sapi itu ada diikat di tiang misalnya atau di pohon. Nah, terus tali itu kita buat R ataupun jari-jari. Sapi itu kan berkeliling dia makan rumput. Jadi anak itu lebih paham lagi kalau kita contohkan di sekitar kita. Itu aja Bu Rini, sekian dan terima kasih. Aja Pak Usup. Ya, baik Bu Paine atas pertanyaannya atau saran ya. Saran Pak Usup. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah. Kalau bisa teman-teman semua mic-nya dimatikan supaya nggak bising kali. Kita bisa dengarkan jawaban yang diberikan nanti sama Ibu Rini. Baik Bu Rini, silakan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Paini atas saran dari Ibu. Disinilah kendala saya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengajar matematika memang bisa berbagai cara kita gunakan. Salah satunya adalah kita langsung praktekkan di alam. Itulah kita bawa bahan-bahan dari yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Sudah sering saya pakai cara ini, tapi itulah nanti akan saya usahakan lagi bagaimana agar anak-anak ini suka dengan matematika. Pak ini mohon matikan dulu mikronya, mikrofon atau sub. Baik. Nah, tentu di sini sangat saya harapkan sekali lagi Bapak Ibu saran dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Paini atas saran yang Ibu berikan. Semoga di kedepannya saya semakin bersemangat, semakin termotivasi lagi untuk mendidik anak-anak yang notabene mereka tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Ya, demikian Pak Usup. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama kita mengoreksi diri kita sendiri untuk tetap mengajar yang lebih baik lagi ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, tanggapan atau sarannya mengenai paparan yang Ibu Rini sampaikan tadi? Saya Pak Usob, Ya, Ibu Desma, gini, Pak silakan. Usob izin bertanya, Bu ini mungkin Ya, saling silakan. sharing aja kita ya sesama guru ya kan. Memang benar apa yang dibilang sama Bu Paini tadi. Untuk bagaimana cara supaya anak-anak itu mencintai atau lebih menyenangkan dalam belajar matematika. Karena kenyataannya di lapangan anak itu sangat ketakutan kalau belajar matematika ya. Jadi menurut Bu Rini sebagai narasumber atau rekan-rekan lain, kira-kira model pembelajaran yang bagaimana yang bisa mencapai agar anak tersebut bisa lebih menyenangkan, lebih senang untuk belajar matematika gitu. Itu Pak Uto. Ya, Bu, terima kasih. Silakan ditanggapin Ibu Rini. Ya. Ya, terima kasih Bu Desma. Ya, di sini saya juga masih belajar ya, Ibu, Bapak Ibu. Di sini di kurikulum Merdeka ini pemerintah menggalakkan agar kita menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Contoh salah satunya adalah PBL. Nah, PBL ini pernah saya terapkan ke anak-anak dan PJBL juga sering saya terapkan ke anak-anak. Kalau PBL itu kita mendidik dengan menampilkan soal, bukan soal,
soal berbeda dengan masalah ya Bapak Ibu. Kita menampilkan masalah. Nah, dari masalah itu kita akan menggali anak-anak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang kita sampaikan. Nah, itu juga sudah pernah saya coba. Dan satu lagi PJBL. Nah, PJBL dalam arti proyek pembelajaran ya Bapak Ibu. Proyek pembelajaran yang saya pakai pada saat itu adalah untuk belajar bangun ruang. Nah, dari bangun ruang itu, anak-anak akan membentuk bangun ruang itu dari kardus-kardus bekas, gitu contohnya ya, Bapak Ibu. Jadi, dengan menggunakan bahan-bahan bekas, langsung kita bisa di situ membimbing anak-anak untuk mempraktekkan atau membuat aduh. Bapak siapa itu yang hidup? Tolong dimatikan dulu. Lanjutkan. Oke, ya baik Pak Usup. Nah, dari PJBL itu, kita sambung PJBL tadi ya Bapak Ibu. PJBL adalah proyek, contohnya saya kasih materi ke anak-anak tentang bangun ruang. Di sini bangun ruang, di sini ya, saya kemarin praktekkan menggunakan kardus bekas gitu. Jadi anak-anak langsung membuat atau mempraktekkan bangun ruang itu menyusunnya dari kardus bekas itu. Pertama-tama yang dibuat adalah jaring-jaringnya, baru setelah itu dibuatlah bangun ruang dari kardus bekas itu. Gitu. Ya, memang enggak banyak juga berubah, Bu Desma. Dari ke-6 orang itu enggak juga banyak enggak juga menambah dari jumlah murid. Ya paling menambah hanya 1 2. Ya itu hanya sekitar 6 itu aja yang memang benar-benar mereka suka dengan matematika. Gitu. Mungkin Bu ini dari kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka ya. Kemarin kan saya sempat juga ikut latihan gitu sebentar lah ya kan. Mungkin ilmu yang saya dapat lebih banyak dari Ibu karena saya kan belum penerapan di kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka. Jadi mungkin dengan cara belajar seperti pengelompokan kinestetik, auditori, atau satu lagi apa itu Bu? Saya lupa. Visual ya. Nah, mungkin di kelompok-kelompokan itu juga bisa juga ya Bu? Bisa juga Bu. Itulah tadi PJBL itu, kalau PJBL dia project yang oh iya. Yang visual berarti yang mereka mendengarkan, visual mendengar atau melihat Bu. Iya. Nah, baru yang satu lagi kita bercerita menceritakan materi itu. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Widi. Ya Ibu Desma, sama-sama. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu pertanyaannya, masih kita buka sesi tanya jawabnya. Jika tidak ada, kita tutup. Boleh. Ada lagi? Boleh. Oh, boleh. Ya Bu, Sri, silakan. Sri, boleh. Mana boleh? Adek. Ya boleh. Dengar kan? Nah. Iya, sebetulnya ini Bu, pertanyaannya macam ecek-ecek ya. Padahal ini biasa terjadi. Betul lah, boleh. Saya ecek-ecek. Nampaknya ecek-ecek Bu. Nampaknya ecek-ecek gitu. Nanti berat banyak kali dijawab. Dek, nampaknya ecek-ecek, tapi biasa ini pun sering terjadi gitu kan. Iya benar.
Ya, Kan ya, gini, ya. kalau di proses belajar itu semua harus menyenangkan gitu kan, Iya. gurunya maupun muridnya. Tapi kalau misalnya gini, gurunya mau belajar aja udah nggak seneng gitu. Banyak masalah gitu kan. Nggak curhat ini ya. Iya, iya. Curhat, Itulah curhat sama sharing, Mama saling Dedeh. sharing, Bu. Curhat mah. Makanya dengarkan dulu. Curhat dong. Bule Dengarkan udah kayak Mama dulu. Dedeh itu kayaknya tuh, nampak dia tuh. Tapi dengarkan dulu. Jadinya kemana lah, dengar ya. Terus gini, macam mana mengatasi, kan semua orang punya masalah gitu. Memisahkan masalah keluarga Iya. dengan masalah yang di sekolah biar itu pembelajaran menyenangkan gitu. Karena kan semua punya masalah itu supaya aja nampak itu berkerut, nampak masalahnya banyak. Jadi semua Jangan kan buka fokus aib dari aja, sana, Bule. gitu kan. Bu Rini, jadi gimana ya supaya tetap menyenangkan gitu. Mau muridnya, mau gurunya tetap seneng gitu. Walaupun banyak masalah. Dari itu aja. Oke. Kalau punya masalah, jangan dibawa ke sekolah. Nggak Nah, bisa. Orang-orangnya kan dibawa, otaknya dibawa. Jadi kan kalau udah di tricky. sekolah, bawanya harus ceria. Ya, Caranya, caranya ya tetap Seperti aja. Pausop mungkin, senyum 3S, terus ya. sapa, senyum, salam. Sih. Jadi apa? Dipegang guru harusnya. kan Itu, tambah ya kan? makan. Kita pegang 3S, senyum, sapa, salam. Ketika di Tambah sekolah, satu lagi ya kan? M. Satu aja. Makan. MM. Eh, Setelah deh biar Bu Rini deh. Oke, siap Bu Rini, silakan tanggapannya. Oke. Baik Bu Sri. Ya, semua orang tentu punya masalah ya Bu Sri ya. Ya, Gimana kita mau ngajar kalau muka kita aja udah jutek banget ya Bu Sri ya? iya. Benar itu, benar. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu ini juga saran, saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Gini, kalau saya begini Bapak Ibu, kita anggap sekolah itu adalah rumah kita yang kedua, ya Bapak Ibu. Jadi kita buat senyaman mungkin sekolah itu, gitu. Itu. Jadi sejak kita saat datang awal pagi-pagi itu sampai kita pulang, ya kita anggap rumah kita sendiri. Anak-anak yang kita hadapi itu juga kita anggap anak kita. Nah, waktu kita belajar, kita melakukan proses pembelajaran, ya udah seperti kita ngajari anak kita sendiri. Nah, itu Bu Sri. Jadi masalah di rumah ya ditinggalkan dulu, nggak kita pungkiri banget itu. Kalau kita punya masalah sudah otomatis nampak itu pagi-pagi mau salam aja kita nggak mau disalam ya Bapak Ibu. Jutek banget itu guru, ya kan? Dari situ aja anak-anak itu tahu kita itu sebagai guru menyenangkan atau tidak untuk anak-anak. Nah, agar kita kita tentu tanamkan dari dalam hati kita yang paling dalam Bapak Ibu. Niat kita mendidik adalah tentu kita bukannya sok mau apa ya Bapak Ibu. Kita tentu sebagai umat muslim, kita tentu harapkan amal zariah dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu tadi, kita ibaratkan sekolah itu adalah rumah kita yang kedua. Jadi, apapun ceritanya, masalah yang kita hadapi di rumah, mudah-mudahan itu akan teratasi dengan sendirinya. Jadi kita ngajar nggak perlu lagi dengan wajah yang menjutekkan banget ya Bapak Ibu. Jadi dari situ aja anak-anak udah tahu gitu Bapak Ibu, iya kan? Nah di situ aja, itu aja sangat sederhana Bapak Ibu. Nah jadi kita anggap aja itu seperti keluarga mereka, rekan-rekan sejawat kita anggap keluarga. Pro kontra itu biasa Bapak Ibu. Kita mau kerja apapun, dimanapun kita kerja, pro kontra itu biasa. Kita hadapi dengan positif, udah selesai. Nah, ya kan Bu Sri? Iya, Bu.
Makasih ya Mbak Rini. Iya, sama-sama Bu Sri. Jazakallah khair. Baik, ya terima Super kasih sekali Bu jawabannya Bu Sri Rini. yang Ya, terima kasih. memberikan tanggapannya, sarannya atau pertanyaannya. Iya. Baik Bapak Ibu, ada Ustaz, lagi ada kira-kira? saya Bu Oh Aryani. ya, Bu Haryani silakan pertanyaannya Iya, atau terima sarannya. kasih. Mungkin saya di sini sedikit minta pendapat dari Ibu kita Bu Rini. Bu Rini sebagai narasumber, makasih banyak Bu. Iya Ibu, sama-sama Bu Aryani. Di sini saya mungkin akan bertanya sedikit Bu tentang gini Bu, gaya belajar. Tadi kan di sini mungkin kan kayak yang bertanya-tanya tadi kan semua sudah guru kelas tinggi ya Bu. Jadi ini guru kelas rendah. Tahu lah Bu, Belajar namanya saya. kita ngajar kelas rendah ini Bu. Gimana ya, karakter murid masih barusan dari TK kan kayaknya luar biasa gitu. Jadi di sini tadi kan gaya belajar tadi kan ada 3 ya Bu ya, termasuk auditori, visual, dan kinestetik. Jadi di sini kan apa Bu? Di dalam gaya belajar ini kan siswa itu dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu. Jadi kadang saya gini Bu, untuk menciptakanlah suasana kelas yang menyenangkan itu Bu. Terkadang gimana kalau istilahnya di sini memang disarankan di kurikulum merdeka ini. Kalau bisa kan kelas kita itu nyaman, tentram, dan menyenangkan gitu. Tapi terkadang kalau kita ngikuti gaya belajar siswa, apalagi kelas rendah Bu, aduh Bu, kalau kita ini tadi udah bolak-balik metode udah diganti Bu. Kadang terakhir gini, guru tadi menjadi gini juga Bu, seharusnya kita senyum jadi bisa nggak senyum gitu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan pun anak ini tadi gayanya terus maunya minjam pensil jalan ke sana, merawat pensil alasan lagi gitu. Jadi terakhir supaya bagaimana lah anak ini tadi supaya bisa mendapatkan nilai dari bu gurunya. Jadi setidaknya guru ini jadinya agak-agak tegas gitu. Jadi di sini saya mau bertanya lah sama Bu Rini, gimana gini ya Bu, cara menghadapinya itu? Apa kita ganti-ganti metode atau gimana gitu? Supaya setidaknya anak ini tadi gimana ya? Terkadang karena kita gini, anak yang kita didik itu kan bukan orang lain lagi Bu. Kalau saya sendiri pribadi ya Bu, udah saya anggap kayak anak saya sendiri, apalagi kelas 1 gitu. Kadang kalau kita biarkan kan anak ini tadi bisa Bu satu harian itu nggak dapat nilai karena nggak siap nulis. Apalagi kalau menulis bahasa Indonesia. Dah, entah berapa soal aja, terkadang hanya 5 soal aja pun siap cuma 1 soal. Dalam satu jam. Begitu juga dengan matematika gitu. Jadi di sini kan yang saya pertanyakan gini Bu, sementara di gaya belajar ini siswa itu boleh Bu istilahnya mendapatkan gaya belajar itu sesuai dengan dirinya masing-masing. Jadi yang mau saya tanya apa gimana gitu cara mengapakannya gitu Bu kalau siswa tadi kita biarkan dengan gaya belajarnya masing-masing Bu. Ya. Itu maksud saya gimana gitu Iya. untuk saran dari Ibu lah bagaimana gitu. Tapi setidaknya kalau bisa ya kalau saya tadi kan saya nggak bisa kalau seperti ini gaya belajar siswa dengan masing-masing karena otomatis siswa tadi kan tidak terarah gitu. Makanya di sini guru sering gimana ya? Sering apa seperti kayak layang lah Bu, kadang muka senyum, kadang muka seram, kadang muka gimana? Mengesalkan gitu. Jadi saya minta pendapat dari Bu Rini lah gitu gimana gitu. Karena ini kan khusus untuk kelas rendah gitu Bu. Oke. Oke Baik, Bu. oke Ibu Rina izin dulu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, kita mengingat waktu juga sudah mulai larut ya kan. Jadi baru bertanya sebentar deh. Ya ini kan ya kan ya mau lama-lamanya suka hati gitu kan. Ya kawan-kawan yang lain kadang-kadang Bang Usup mau nengok anak dia, udah kangen sama anaknya ya kan Bang Usup? ada Atau kegiatan mau yang nyuci lain, baju ada Bang? ya Mau mungkin nyuci baju anak Bang? yang lain lelah mungkin ya kan, sudah Iya. lelah Bang atau Usup mau nyuci ada baju anaknya itu. ya sesi tanya jawab untuk sesi terakhir dari Ibu Bu Haryani yang menanya
Ini terakhir ya. Iya, Ada lagi. oke. Ya, Enggak, terima kasih. silakan tanggapin Bu Rini ya. Ya, terima kasih Bu kasih. Haryani. Ya, Iya, Bu. oke, gini Bu, untuk kelas 1 kebetulan saya saya ada pengalaman sedikit kemarin waktu di swasta, kan saya juga dari TK kan Bu. Nah, untuk di kelas rendah Ibu, kita harus ada kesepakatan Ibu di sini. Kesepakatan di sini gini, ada anak-anak yang dia tidak suka menulis, tetapi dia pandai untuk menjawab. Coba Ibu tes. Bisa nggak dia menjawab tetapi tidak suka menulis? Nah, untuk anak itu ya Bu, karena bukan pengalaman, saya berbagi aja sharing ya Ibu. Dan Iya. ada anak-anak yang dia itulah kemampuan dia hanya di lisan gitu. Nah, di sini Ibu harus ada kesepakatan dengan orang tua ataupun dengan sekolah, terutama dengan orang tua, Ibu. Di sini orang tua kan maunya apalagi kelas rendah, maunya anak itu nanti orang tua lihat anak-anak nulis 1 lembar contohnya. Anak-anak pokoknya ada tulisan dia di hari itu, ya kan Bu Aryani? Nah, di Iya. sini untuk siswa yang bermasalah nulisnya tidak selesai, Ibu Haryani izin, jangan Ibu paksakan anak tersebut untuk nulis selesai. Izin itu tidak sangat tidak mendukung potensi anak. Izin Ibu Haryani. Nah, di Iya. sini Ibu Haryani harus sepakat dengan orang tua. Nah, orang tua di sini perlu Ibu jelaskan di sini untuk anak Ibu tidak suka menulis, tetapi Ibu harus punya punya hal lain yang bisa diterima oleh orang tua. Hal lain itu contohnya, tapi anak ini pandai menjawab, Bu. Ah, gitu Ibu terangkan. Nah, di sini Ibu harus tes dulu. Anak itu bisanya apa? Kalau dia tidak mau menulis, contohnya yang lain menggambar. Suka enggak dia? Kalau menggambar tidak suka, kasih dia pertanyaan secara lisan. Nah, di situ bisa Ibu buat sebagai ini Ibu buat video. Video misalnya Ibu takut nih, kan ada orang tua yang suka protes anaknya nggak siap nulis. Iya. Karena dugaan orang tua kalau anak nggak nulis, berarti anak nggak belajar di sekolah. Itu dugaan mereka. Nah, belum tentu. Nah, makanya di sini Ibu punya bukti bahwa anak itu belajar di sekolah. Dengan cara Ibu harus kasih hal yang memang potensi apa yang memang anak itu bisa ditingkatkan. Nah, di sini Bu Haryani izin sebagai guru kita harus tahu anak-anak kita di sini potensinya yang mana. Nah, itulah gunanya asesmen itu. Asesmen di awal pembelajaran. Jadi kita tahu anak-anak ini sukanya project itu kinestetik. Dia sukanya bergerak. Ada yang Iya, suka benar. menulis, ada yang suka berbicara. Nah, Bu Haryani di sini harus tahu. Nah, di sini setelah Bu Haryani tahu, nanti Bu Haryani sampaikan ke orang tua. Anak Ibu potensinya di sini. Jadi anak Ibu jangan dipaksa untuk ini. Jadi nanti kalau kita paksa, jadi anak-anak nggak suka dengan pelajaran yang kita beri. Otomatis anak-anak akan menolak, itu sudah pasti. Karena tidak sesuai dengan potensi atau gaya belajar yang mereka inginkan. Gitu ya Ibu Aryani. Iya, Bu, ya. Jadi Paham, Bu. jadi kita harus tahu keadaan kodrat dari anak-anak kita itu. Iya, Oke iya. Ibu Aryani. Oke, Bu. Makasih banyak. Iya Ibu Haryani, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Pak Usop izin sebelum ditutup, Ya. mohon ada 2 orang partisipan untuk umpan baliknya Pak Usop. Nanti bisa saya untuk upload di aksi nyata. Misalnya begini, dari guru itu nanti dari pemahaman ini nanti beliau menyampaikan dari pemahaman ini saya akan ini. Nah gitu mohon izin Pak Usop 2 orang guru. Itu Sebagai melalui chat atau gimana, Bu? di sini langsung Pak Usop. Nanti dari rekaman ini bisa saya
lampirkan di YouTube. Itu dapat poin besar Pak Usop dari aksi nyata. Nanti yang itu Ibu merekod kan? Ibu rekod. Nanti iya, ini kan udah saya rekod. Nanti saya sendiri yang ambil. Nanti Ibu yang download lah ya kan. Kita kan apakah mau dibuat umpan baliknya sekarang atau gimana? Dari partisipan kawan-kawan yang lain? Pada saat Zoom ini Pak Usop, 2 orang saja cukup. Misalnya umpan baliknya apa setelah menyaksikan pemaparan saya ini gitu Pak Usop. Umpan baliknya apa? Ya, 2 orang partisipan, mohon Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan umpan baliknya? Ibu Paini. Silakan Ibu. Sob. Ibu. Halo. Dengar? Ya, dengar Bu. Oke, terima kasih Bu Rini. Setelah mendengarkan paparan dari Bu Rini, kami sebagai peserta Zoom, ya kan, berterima kasih atas materi-materi yang Ibu sampaikan. Materi-materi yang Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat bagi kami, nanti akan kami terapkan di dalam kami mengajar di kelas masing-masing. Semoga setelah kami terapkan, anak-anak didik kami bisa semakin meningkat untuk belajarnya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Paini. Satu lagi Pak Usop. Ayo, Bapak Ibu, siapa lagi? Ibu Bu Ari boleh tuh Pak Usop. Mariani boleh. Bu Ari, Siti Arianti. Bu Ari, Siti Ariati. Bu Ari. Boleh Satu lagi Bapak Ibu. Boleh yang lain. Kak Desma bisa? Iya, boleh. Silakan. Iya. Ini lagi di luar. Iya. Saya coba untuk kasih umpan balik buat Bu Rini ya. Jadi setelah sana dulu Nak. Setelah Bu Rini menyampaikan semua paparan yang sudah dijelaskan, secara keseluruhan mungkin penjelasannya sudah bagus. Isi dari penjelasan materi pun juga sudah bagus. Semoga dari penjelasan Bu Rini bisa dapat memberikan dampak positif dan menjadi insya Allah mendapatkan perubahan dalam hal mengajar di dalam kelas. Dan mungkin lebih menarik dan menyenangkan bagi guru khususnya dan bagi siswa pada umumnya. Gitu saja Pak Usop. Terima kasih Kak Desma yang sudah memberikan umpan baliknya pada narasumber. Nah, untuk sesi terakhir yaitu kata-kata singkat aja ya, kata-kata penutup yang akan disampaikan kepada Ibu siapa di sini? Susan ada Ibu Susan? Mungkin sudah lelah beliau. Udahlah Ibu, kembalikan aja kepada Ibu Rini lah kata-kata penutupnya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Usop. Demikian Bapak dan Ibu hasil pemaparan saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, ilmu yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya, untuk sekolah kita tentunya. Kualitas sekolah kita tentu semakin meningkat. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Kemungkinan ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan ya Bapak Ibu. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Demikian Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan akan terus berlanjut seperti ini ya. Kegiatan kita ini ya, kita bicarakan nanti di sekolah lebih lanjutnya lagi ya kan Bapak Ibu. Karena menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita, untuk bisa mengoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi pada pelajaran kita yang akan kita sampaikan kepada sekolah. Ya Bapak Ibu,
Ya. Terima kasih untuk kesempatan malam ini yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom meeting malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan bersama Allah. Amin, amin. Supaya bisa Amin ya Rabbal Alamin. beraktivitas Amin seperti ya Rabbal biasanya. Alamin. Jadi putar masuk. Ya, Mati untuk lampu kau wapasin. Aku kurang ajar nih. oke, Bapak Ibu. Untuk dokumentasi kita bikin dokumentasinya semuanya kameranya dibuka. Ya, yang mungkin yang sudah tutup atau yang sudah live lelah mungkin ya teman kita. Yang masih bertahan ini ya alhamdulillah. Kebanyakan nge-zoom Pak Usop. Iya. Ya saya dari pagi sampai sekarang belum ada istirahat sebenarnya sih. Usop, Cepat, ikut Pak Usop. webinar lain Usop. Ya, harus Besok tetap aku mau semangat. pergi pagi. Harus tetap semangat kita sebagai pengajar pendidik ya kan. Eda, betul ke kantin Eda. Kita ini semua hebat, guru-guru hebat, guru SD Amin, 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 amin. hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semua bisa, alhamdulillah ya kan progresnya untuk di IT ya kayak gini ya. Sudah lumayan bagus menurut saya ya kan, sudah bisa on semua. Izin keluar ya, mau ikut webinar Oke, apa? silakan Bu Ayu ya. Kalau sudah lelah silakan leave keluar. Pak Ustaz nggak di Enggak mau screenshot. webinar lagi. Oh ya, Makanya screenshot. dulu. Ya, Kita screenshot bikin dulu lah, Pak genggam tangan Usop. dulu sekali ya. Kayak gini. Nah, tahan dulu. Screenshot. Prabowo Saya nanti. screenshot. 1, 2, 3. Udah. Udah. Ya. Ya, izin keluar ya, Pak Usop. Udah, ya boleh silakan keluar. Tutuplah salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya semuanya boleh keluar meninggalkan ruang meeting kita ya Bapak Ibu. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?